Ya, anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya, alhamdulillah baik ya. Walaupun hari ini hari yang sangat termasuk padat ya. Tadi kalian sudah melaksanakan PAT ya. Ya, melaksanakan PAT baru selesai dan sebagainya. Tapi Bapak salut ya, kalian bisa hadir di sini ya. Terima kasih ini Bapak ucapkan. Bapak mau pesan pada kalian tolong selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan jangan sampai dilanggar. Oke ya? Protokol kesehatan jangan sampai dilanggar. Oke, tetap semangat. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan PJJ ya. Jadi Bapak sudah memberikan kalian link ya kemarin ya untuk link Zoom-nya dan link untuk materinya ya. Materi itu bisa berupa ada di buku paket ya atau di bahan ajar, ada juga materinya yang terkait di video pembelajarannya. Itu sudah Bapak share semua sehingga kalian hari ini sudah benar-benar ready ya atau siap ya untuk mengikuti pelajaran kali. Seperti itu ya. Jangan tegang. Santai saja. Oke? Ya, anak-anakku. Ya, jadi sebelum dimulai Bapak akan mengabsen kalian ya. Bapak sudah memberikan link absensi kalian di WA. Ya, di WA grup seperti itu. Coba tapi Bapak cek lagi ya. Bapak cek lagi ini linknya. Coba Adit. Ada Adit? Melisa. Ada. Melisa ada? Oke. Hadir, Pak. Hadir. Nur Holipa. Ada, Pak. Dwi Cahyaning Asih. Ada, Pak. Ya, Vio. Terus ada ya Selinur. Ada, Pak. Ya, ada yang belum dipanggil? Ada saya, Pak. Oh ya. Siapa ini? Seli. Elsi, Pak. Elsi, Seli. Oh ya. Udah ya semuanya ya. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap sehingga hari ini kita bisa maksimal ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan moda daring. Ya, ini akan Bapak tampilkan PPT-nya seperti itu. Gimana sudah ini ya? Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Ya, hari ini kita akan membahas bab 5. Tapi sebelum itu, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak pengen perwakilan dari kalian untuk melakukan memimpin doanya gitu. Ya, silakan biar berjalan acaranya untuk pembelajaran hari ini. Silakan Bapak pengen kalian yang memimpin, wakilnya saja. Ya, Melisa silakan bisa diwakili teman-temannya untuk berdoa. Seperti itu. Silakan. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sudah berdoa ya kalian, mudah-mudahan acara pembelajaran untuk materi bab kelima ini lancar sampai selesai ya. Ya, untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kalian ya dan mengendorkan mungkin urat saraf ya biar tidak tegang dan seperti itu, kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Bapak akan
putarkan instrumennya dan hanya instrumen dan apa ya, silakan bisa dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia satu. Hiduplah bangsa rakyat Ya, terima kasih ya, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka jiwa nasionalisme kita akan tumbuh dan berkembang ya. Demikian juga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak menginginkan pembelajaran kita tambah rileks, tambah santai dan penuh dengan semangat seperti itu ya. Kita hari ini membahas tentang materi yang ada di bab 5 ya, di kelas 11 semester yang kedua ya, dengan judul menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Tapi sebelum kita membahas mengenai atau menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, kita akan mengingat kembali ya materi-materi di bab yang kemarin gitu ya. Materi lama itu di bab yang keempat berarti, yang berjudul peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ya, didasari satu tujuan nasional ini. Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea yang keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Oke. Salah satu konsekuensinya apa? Ya, adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Ya. Sepokok bahasanya adalah yang baru adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan ya, dari potensi karena akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Dikatakan tantangan bahkan juga ancaman karena rakyat Indonesia sering terjadi adanya letupan-letupan disintegrasi bangsa yang di situ juga memunculkan emosi dari rakyat Indonesia yang biasanya terjadi apa yang disebut dengan lepas kendali seperti itu. Itu ya. Jadi dengan berkaitan dengan materi yang lama ada hal-hal yang mungkin sulit ya atau miskonsepsi terkait bab yang keempat tentang materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ada? Silakan bisa ditanyakan.
Ya, Pak, mau silakan nanya. Melisa Alim. Oke, Melisa Alim, silakan. Mau nanya Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan perwakilan non diplomatik Pak? Ya, perwakilan bagus sekali ya. Pertanyaannya perwakilan diplomatik ya, perwakilan diplomatik itu adalah perwakilan yang ada di dalam negara-negara yang memiliki hubungan kerjasama bilateral ya. Jadi bangsa Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain. Hubungan diplomatik itu ya hubungan kerjasama ya antar dua negara, karena tadi ada apa yang disebut dengan MOU ya. Jadi perjanjian bilateral seperti itu. Maka timbullah yang disebut dengan hubungan diplomatik ya, itu kerjasama internasional. Ya, terima kasih pertanyaannya ya di Mbak Meli Salim ya. Juga Pak. Ya, terus selanjutnya adalah kita ke materi yang selanjutnya. Jadi gini, di dalam kalian mengikuti pembelajaran ya tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional ini harus dijadikan sebagai bahan motivasi ya, bahwa sesungguhnya ancaman di negara kita itu sangat mudah ya. Sudah tadi Bapak jelaskan kenapa, karena bangsa Indonesia kita itu ada majemuk, berbeda-beda ya, berbeda-beda, jadi berbeda agamanya, adatnya. Kalau perbedaan itu tidak dijadikan hal yang biasa-biasa saja, tapi hal yang rumit luar biasa, maka kita setiap hari timbul apa yang disebut dengan gesekan ya, kepentingan sara ya. Ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ya. Karena itu dengan mempelajari materi diharapkan kalian bisa memotivasi untuk selalu meningkatkan mawas diri tentang persatuan dan kesatuan. Dalam hal ini adalah integrasi nasional. Ya, Bapak akan jelaskan KD-nya ya dan IPK-nya. KD tentang ancaman terhadap integrasi nasional itu ada di dalam 3.5, menegaskan kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu IPK-nya adalah 1, menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional, yang di situ antara lain menemukan konsep ide integrasi nasional menurut para ahli. Terus 351.2 menganalisis aspek-aspek sosial. 351.13 menjelaskan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Itu KD dan IPK-nya. Materi yang akan kita bahas adalah tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Tujuannya apa saja? Ya, tujuannya antara lain, 1, setelah membaca teks PowerPoint maka kalian bisa membuat kata terkait dengan integrasi nasional. Silakan ya, ntar kalian didiskusikan 5 kata saja itu. Terus yang kedua adalah setelah mengamati video peserta didik menganalisis integrasi nasional menurut para ahli. Terus setelah mengamati video peserta didik dapat menganalisis aspek-aspek kehidupan sosialnya. Setelah mengamati video peserta didik dapat menjelajah ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah setelah diskusi kelompok peserta didik memiliki sikap peduli dan peran serta aktif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan menyajikan hasil di diskusinya pada kelompok yang lainnya. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Langkah-langkahnya, kita insya Allah akan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Ini silakan bisa kalian baca apa saja langkah-langkahnya ya. Saya kira langkah-langkah ini sudah Bapak share ini ke grup kalian ya. Dan saya yakin kalian sudah bisa ya melaksanakan model pembelajaran Jigsaw ini. Selanjutnya sebelum kita mulai untuk diskusi ya,
dan kelompoknya juga sudah Bapak atur ya di link yang ada di WA ya. Maka kalian melihat tayangan ini untuk sebagai sumber ya, salah satu sumber bahan kajian untuk diskusi untuk hari ini. Ini ada video pembelajaran terkait dengan ancaman terhadap integrasi nasional. Silakan bisa dilihat videonya. Bersenjata ini luar biasa lagi. Ya, artinya kehadiran mereka juga betul-betul sampaikan buat teman-teman TNI Polri yang ada di bahwa dia tinggal di sini nanti kita yang amankan, dan sehingga komunikasi ini jalan, sehingga hal penegakan dan mengamankan ini komunikasinya jalan. Dan daripada ini akhirnya Pak Kapolres, Pak Mabu, Pak Danrandel, Kapolres Segala di sini kita duduk ada kelompok di sana, ada kelompok senjata itu ada di sana, dan mereka lebih daripada mereka akan masuk ada lain masalah lagi. Nah, sehingga jangan sampai ada bisa kontak senjata lagi. Kita kami ini komunikasi. Mereka juga sampaikan apakah Bapak masuk memilih pihak Kapolres dan Kapolres di sini demikian mana dan beberapa kabupaten sendiri saja masuk. Ya, itu videonya saya kira ya. Silakan untuk memperkuat itu kalian bisa diskusi ya. Silakan bisa diskusi dulu. Silakan. Tadi sudah Bapak bilang bahwa diskusi ini kita menggunakan apa yang disebut dengan jigsaw ya. Silakan ya. Silakan dimulai dari kelompok yang pertama ya. Jadi kelompok jigsaw ini sudah Pak Ali share ya di di link seperti itu ya, di link ya. Dan untuk memperkuat itu semua sudah dibuat kelompok inti dan kelompok ahli ya. Jadi kelompok inti dan kelompok ahli itu silakan bisa digunakan untuk kegiatan diskusi. Yang pertama untuk kelompok inti sudah ya, kelompok A
Terus kelompok B dan kelompok C. Ya, itu ya. Ya. Kelompok A, kelompok B dan kelompok C. C. Ya, kelompok A dipimpin oleh Melisa, kelompok B dipimpin oleh Khalifah. ya, terus kelompok C dipimpin oleh ya, silakan bisa langsung didiskusikan ya. Oke. Silakan. Kelompok inti menyebar ke kelompok ahli dulu. Silakan dari kelompok ahli langsung Bapak kasih waktu untuk diskusi ke kelompok ahli 5 menit. Silakan. Sudah ya? Ya, setelah sudah kelompok ahli bisa langsung ke kelompok inti. Ya, mendiskusikan hasil dari kajiannya. Ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kelompok inti sudah membuat kesimpulan dan rangkumannya ya terkait dengan tadi kelompok-kelompok ahli yang sudah berkumpul ke kelompok intinya ya. Silakan untuk dapat mengefektifkan waktu kita untuk belajar bisa dimulai. Silakan dimulai dari kelompok A dulu dipresentasikan. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ahli ke kelompok inti saya, yaitu kelompok A. Ada saya sendiri, Melisa Lim, Sally, Widiawati, Saida, dan Dwi Cahyani Asih. Terus untuk integrasi nasional, di sini saya akan membahas tentang pengertian integrasi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional memiliki arti politik dan antropologis. Arti politisnya itu berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Untuk integrasi nasional secara antropologis berarti penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian atau harmonisasi atau kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut para ahli, integrasi nasional berarti menurut Suroyo, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai pendapat, baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dari hasil presentasi yang telah saya bacakan, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Yang mau bertanya kelompok B dan kelompok C ya. Perwakilan? Silakan. Ya, silakan. Ya langsung. Saya Adi Muhammad dari kelompok B akan menanyakan kepada kelompok A. Ada beberapa aspek yang meliputi integritas nasional. Jelaskan yang kamu ketahui tentang integrasi nasional dalam aspek sosial budaya. Ya, silakan. Terima kasih. Jawabannya, integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lainnya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu dari kelompok-kelompok sosial budaya dalam masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Beri aplaus ya untuk Melisa. Bagus banget jawabannya. Sekarang langsung presentasi kelompok B. Diwakili oleh kami kelompok Nurhalifah, enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B yang beranggotakan Adi Muhammad Hussein Taqwa, kita ini dan saya sendiri Nurhalifah telah berdiskusi mengenai aspek-aspek kehidupan sosial. Nah, dari diskusi kami menghasilkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah
Ya, Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang terakhir, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dari hasil presentasi saya, apakah ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. ya silakan bisa ditanyakan. Kelompok A atau kelompok C barangkali bisa mewakili. Saya Komalasari dari kelompok A ingin bertanya, jelaskan posisi silang negara Indonesia baik dari aspek regional dan sosial. Ya, silakan. Pak Adi Muhammad dari kelompok B akan menjawab. Posisi Indonesia dalam aspek teritorial terletak antara dua benua, Asia dan Australia. Dari aspek kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai kehidupan sosial dan budaya seperti Melayu, Arab, dan Barat yang dipilih oleh Australia. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Ya, beri aplaus ya sama teman-teman yang telah menjawab. Terima kasih sekali, ini sangat luar biasa jawabannya. Ya, bisa pas sekali. Terus silakan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok C akan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Elsie Yolanda Liani, Fiona Tasya, Nur Hasanah, dan Diantri Sarah Sabrina, serta saya sendiri Sri Wulandari. Ya. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ideal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Ya. Yang kedua, cukup. tantangan. Oke, sip. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Oke. Siapa ini? Melisa ya? Ya, silakan langsung. Saya ditanya. Ya, oke. Kami dari kelompok 2 akan bertanya apa saja ancaman dari luar yang timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Nah, apa saja kira-kira? Ya, terima kasih sekali ya. Kita aplaus dulu diskusi untuk hari ini ya. Alhamdulillah sangat luar biasa, kelompok A, B, C bisa menampilkan diskusi masing-masing ya. Oh ya, hasil diskusi tersebut ntar kalian digunakan untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD ya. Ya, LKPD-nya sudah Bapak share di link WA. Seperti itu. Selanjutnya tadi kalian sudah juga melakukan presentasi ya. Setelah itu kayak gini ya, ada beberapa poin evaluasi yang ingin Bapak lakukan ya. Antara lain ini sudah bagus ya, hanya saja mungkin untuk pengaturan waktunya saja yang kurang ya. Itu ya didapat dalam presentasi itu. Terus akan lebih bagus lagi ntar kalau umpamanya digali ya dari objek-objek materi dari materi Google yang lain seperti itu. Mungkin bisa lewat Google ya, atau mungkin lewat buku-buku bacaan yang lain yang terkait dengan materi ini ya. Selanjutnya adalah refleksi hari ini ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa kira-kira Melisa? Yang telah saya pelajari hari ini ada integrasi nasional, yaitu tentang penyatuan dari berbagai suku, ras, agama, etnis, dan juga integrasi nasional menjadi pendukung Ya, kita terus untuk melawan. Oke, selanjutnya
adakah yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Sudah, Ada? Pak. Oke, poin-poinnya saja ya. Ya, itu untuk digunakan untuk bahan refleksi kita. Tuh. Selanjutnya adalah rangkuman diskusi. Kira-kira poin rangkumannya apa hari ini? Ada yang bisa? Melisa, silakan. Satu kalimat aja mungkin poinnya, rangkumannya apa untuk hari ini? Integrasi nasional berpengaruh sekali untuk Indonesia, terutama pada saat ini yang banyak sekali ancaman-ancaman yang menerpa bangsa Indonesia. Ya, terus untuk sumbangsinya atau manfaatnya materi ini untuk Indonesia, bangsa Indonesia apa? Silakan. Manfaatnya menurut kalian? Silakan Nur Khalifah atau Melisa atau Adib. Manfaatnya satu kalimat saja. Jadi sebagai alat untuk menekan jiwa nasionalisme ya, karena kita tahu bahwa ancaman kita sangat banyak, maka bagaimana bangsa Indonesia itu dibulatkan tekadnya ya dalam hal rasa nasionalismenya. Terus umpan balik, jadi Bapak akan memberikan penugasan ke kalian ya. Sudah Bapak share tugas-tugasnya, karena di tugas itu ada yang objektif, ada juga yang subjektif ya. Silakan itu dipelajari semua ya. Dan Bapak tunggu 1 minggu ya setelah ini ya. Kalian belajar ditunggu materi hasil dari ya tugas-tugasnya itu ya. Jadi ada objektif, ada subjektif ya. Itu sudah Bapak share. Ya, seperti itu aja ya, kurang lebih alhamdulillah kita puji syukur pada Allah, kita hari ini sudah lancar untuk melakukan PJJ bab yang ringan dan ancaman terhadap integrasi nasional. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih anak-anakku yang hebat.